Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusniar dengan NPM 220510601119 dari Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Syahwala. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video ini dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya pada praktikum rancangan percobaan keteknikan. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengolah data rancangan acak kelompok faktorial menggunakan aplikasi SPSS. Jadi, sebelum itu kita harus tahu apa itu rancangan acak kelompok faktorial. Jadi, rancangan acak kelompok faktorial ialah metode percobaan yang digunakan untuk menguji pengaruh dua faktor atau lebih pada unit-unit yang tidak homogen dengan cara mengelompokkan unit percobaan berdasarkan kondisi lingkungan yang serupa. Untuk tujuan dari rancangan ini ialah untuk mempelajari pengaruh utama dari setiap faktor serta interaksi antar faktor dan memilih rak sebagai rancangan dasarnya karena satuan percobaannya itu tidak seragam. Nah, baik kita lanjut ke bagaimana cara mengolah data rancangan acak kelompok faktorial di aplikasi SPSS. Setelah membuka aplikasi SPSS, kita klik di bagian variable view. Kemudian di bagian name ini, kita akan tulis faktor V, faktor N, kelompok, dan juga hasil produksi. V ini varietas, kalau N ini nitrogen. Jadi faktor varietas dan faktor nitrogen. Kemudian selanjutnya ada kelompok dan hasil produksi. Untuk desimalnya bisa kita ganti jadi 0 aja, tapi kalau nggak diganti juga nggak apa-apa. Untuk di bagian hasil produksi, karena data yang saya punya itu memiliki desimal dua angka di belakang koma, jadi desimalnya 2, dimasukkan angka 2. Untuk label dari faktor V ini kita tulis varietas jagung. Label faktor N pemupuk nitrogen. Bagian kelompok, kelompok perlakuan. Atau kalau membuat ulangan perlakuan juga nggak apa-apa. Jika sudah seperti ini, kita lanjut ke data view terlebih dahulu untuk kita masukkan datanya. Berhubung datanya saya sudah punya, jadi tinggal copy paste aja. Saya ambil datanya terlebih dahulu di Google Drive.
Nah, akan keluar seperti ini jika kita udah masukkan ke angka-angkanya, datanya. Setelah itu kita kembali lagi ke variable view untuk mengisi di bagian value. Value yang faktor V atau faktor varietas ini, value yang pertama itu V1 untuk labelnya. Kita add-kan. Value kedua labelnya V2. Add-kan juga. Kemudian oke kan. Di bagian value yang faktor N, itu juga ada dua, jadi kita ketik dulu. Satu, labelnya N1. N1 sama dengan 10 kilogram per hektar. Kita add-kan. Kemudian untuk value keduanya, N2 sama dengan 50 kilogram per hektar juga. Jadi ada perbedaan angkanya ya. Add-kan. Nah, udah kita oke. Selanjutnya kita ke bagian analyze. General linear model univariate. Nah, di bagian dependent variable kita masukkan produksi tanaman jagung. Untuk fixed faktor kita masukkan ketiga-tiga faktor ini, yaitu ada varietas jagung, pemupukan nitrogen, dan juga kelompok perlakuan. Next ke model, kita pilih custom. Interaction ini kita ganti menjadi main effect. Di tipe main effect ini yang kita masukkan cuma kelompok dan juga faktor V. Jadi faktor V dan kelompok. Untuk tipe yang interaction, kita pilih faktor V dengan faktor N. Jadi digabung untuk melihat interaksi antara faktor V dengan faktor N. Itu faktor varietas dengan faktor nitrogennya. Caranya tekan kontrol, kemudian klik faktor V dan klik faktor N. Jika sudah keblok seperti ini, baru kita pindahkan. Jika sudah, baru kita lanjutkan ke continue. Kemudian post hook. Di post hook ini kita pilih semuanya. Dan yang bagian dicentang ini kita pilih LST, Tuki, dan Duncan aja. Continue. Bagian option, pilih overall, descriptive statistik, dan juga homogeneity test. Continue. Jika sudah semua, kita tinggal klik OK agar output dari rancangan acak kelompok ini keluar. Ini ialah output dari rancangan acak kelompok rancangan acak kelompok faktorial tadi yang sudah kita olah datanya. Ini merupakan outputnya. Bisa kita lihat sampai bawah. Mungkin hanya ini isi videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.